ketemu lagi dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi. Baiklah, kali ini kita akan membahas inovasi dengan judul One Day with Professor. Penasaran kan inovasinya seperti apa? Sebelum kita kupas tuntas mengenai inovasi ini, mari kita sapa dulu dengan narasumber kita, Bapak Mahyudi, MPD. Halo, apa kabar Bapak Mahyudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya Pak. Ya. Ya, Pak, mungkin ini pemirsa Ya. penasaran ya Pak, dari judulnya saja sudah One Day with Professor. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit apa itu One Day with Professor dan apa yang melatar belakangi inovasi One Day with Professor ini. Silakan Pak Mahyudi. Terima kasih Bu Santi ya, selaku wawancara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Balit Bangga dan semuanya. Jadi One Day with Professor itu merupakan salah satu program sekolah yang memang dirancang untuk memberikan pendidikan yang berbeda. Karena kami SMA IT Al-Furqan artinya pembeda. Jadi kami ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Lumrah di luar negeri, khususnya waktu saya kuliah di University of Melbourne, Australia, itu ada sekolah yang menampilkan profesor ke sekolah mereka. Waktu saya ngajar di North Primary School di Australia paling utara, itu menampilkan profesor diundang ke sekolah mereka, kemudian profesor itu malah mengajar, memberikan praktek dan catatan, ini primary school, jadi anak SD. Nah, jadi secara SD saja sudah diberikan pendidikan yang begitu dahsyatnya. Kita bayangkan bagaimana kualitas pendidikan pemudanya atau masa depan negara tersebut dengan kualitas SDM seperti itu. Sehingga kami melatar belakangi kegiatan kami di program One Day with Professor ini untuk mengundang profesor yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Selain itu juga sekolah Al-Furqan juga SMA IT Al-Furqan menerapkan School by Research. Jadi salah satu dari 5 program kami School by Research ini sekolah berbasis penelitian. Kenapa demikian? Karena di Pulau Jawa itu School by Research itu mahal. Ya, dan kita di sini jarang memunculkan itu. Padahal penelitian-penelitian ini penting untuk dilaksanakan. Dan karena juga background saya juga senang meneliti, saya pengen anak-anak murid saya dan guru-guru saya itu mengaktifkan penelitian apapun mata pelajarannya. School by Research ini menjadi sebuah wadah buat anak-anak untuk bisa berkarya, buat guru-guru membimbing anak-anak muridnya. Dan yang terakhir, latar belakang yang paling utama adalah kami ingin bahwa SMA IT Al-Furqan tidak hanya semata sebagai sekolah Islam, karena sudah kita ketahui di abad-abad sebelumnya Islam berjaya dengan Al-Khawarizmi, dengan Ibnu Sina, semua peneliti-peneliti yang menemukan Al-Jabar itu seorang peneliti. Maka kami berpikir SMA IT Al-Furqan harus memberikan kontribusi untuk dunia penelitian. Barangkali seperti itu. Mungkin kalau untuk di Provinsi Sumatera Selatan program School by Research ini pertama kali ya Pak ya, iya, adanya betul. di sekolah IT SMA Al-Furqan ini ya Pak ya. Nah, ini kan bisa men-trigger siswa-siswanya untuk berpikir inovatif ya, apalagi dengan didatangkannya profesor ya. Mungkin kalau prosesnya sendiri itu seperti apa Pak untuk program ini? Iya, jadi proses yang pertama itu adalah semester 1 kami mengklasifikasi dulu siswa kami dengan pembimbing-pembimbingnya. Sebelumnya mereka kami berikan semacam angket, kuesioner, mereka minatnya di bidang apa. Setelah ditemukan, kami klasifikasi pembimbing-pembimbing dari mata pelajaran yang berbeda-beda akan memberikan, misalnya ada yang humaniora, kemudian juga ada yang memang di dalam penelitian yang teknologi, berbasis teknologi, kemudian teknologi terapan dan lain sebagainya. Setelah itu diklasifikasi, maka siswa dan guru pembimbing itu akan mendiskusikan, kira-kira nanti mereka akan meneliti apa. Nah, jadi ada 10 anak plus 1 pembimbing. Oh, dibatasi ya Pak ya? Dibatasi. Jadi, tapi kami mewajibkan seluruh siswa, termasuk kepala sekolah sebagai pembimbing. Ya, jadi saya sebagai kepala sekolah juga akan membimbing anak murid saya. Jadi ketemulah beberapa topik permasalahan. Jadi sederhananya adalah mencari permasalahannya dulu yang ada di sekitar mereka, dan akhirnya setelah itu baru kami mengadakan penelitian. Hasil akhirnya biar benar-benar menjadi validasi yang bagus, kami mendatangkan profesor. Dan di situ dipaparkan, dipresentasikan di depan profesor,
kemudian kami perbaiki. Setelah perbaiki menjadi sebuah produk, baru kami ikutkan dalam kompetisi. Jadi dari kelas 1 ya Pak ya? Sudah Dari pembagian kelas kuesioner 10 tadi? sampai kelas 11, kelas 12 kami tidak Karena ikutkan. sudah fokusnya Berbeda ya, untuk sudah. ujiannya ya. Jadi dia awal masuk sekolah sudah diberikan kuesioner, dari kuesioner tersebut terlihat minatnya si siswa ini Betul. kemana. Jadi wajib ini Pak ya? Wajib. Setiap siswa harus mengisi kuesioner, kemudian dibagi lagi per 10 anak satu pembimbing. Satu pembimbing. Tentunya dengan minat yang sama dalam satu grup ini. Betul. Sangat menarik ya Pak ya. Jadi benar-benar siswanya diajak berpikir dan tersalurkan minat-minatnya sesuai dengan memang kiblatnya seperti yang di luar negeri ya Pak. Jadi ada kelas-kelas tertentu yang kelas minat ya Pak ya kita. Kalau begitu ini prosesnya ini siapa saja yang terlibat Pak? Oke. Untuk yang terlibat yang pertama adalah kepala sekolah sendiri karena dia yang memilih kebijakan. Kemudian kita minta izin ke lembaga, ke yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon. Kemudian saya memang memiliki satu tenaga guru yang memang dia fokus ke bidang penelitian ini. Jadi saya minta bantuan beliau, Bu Nanda namanya, untuk bisa memberikan imbas kepada seluruh guru lain. Nah, bagaimana meneliti prosesnya seperti apa. Kemudian setelah mereka mendapatkan ilmu tersebut, barulah mereka merumuskan bersama. Nah, alhamdulillah total sudah 180 inovasi. Wow, cukup banyak sekali. Tapi kami simpan di hold. Oh, baik. Seperti kemarin kita ikut Elkirnya LIPI, ya walaupun belum menang, tetapi selama pandemi ini sudah kurang lebih 8 penghargaan nasional untuk lomba tingkat nasional. Terakhir kita ikut di lomba di ITS. Inovasi anak kita itu adalah dia membuat jamur, jajanan murah menggunakan aplikasi. Jadi anak-anak kita bikin aplikasi. Kebetulan saya kirim satu guru untuk ikut pendidikan bagaimana membuat aplikasi. Kemudian itu mengajarkan kepada kami mengajarkan kepada murid kami. Nah, itu bisa dijadikan inovasi. Jadi kami memikirkan inovasi ini dilihat dari kebutuhan saat ini. Karena masa pandemi ini tidak mungkin kantin buka. Nah, dan memang pendidikan abad 21 itu kan yang jelas yang pertama itu berpikir kritis, komunikatif, berkolaborasi, dan kreatif. Nah, itu kecakapan abad 21, century learning. Jadi benar-benar anak-anak itu belajar memang kecakapan abad 21 yang dibutuhkan anak-anak untuk masa depan mereka dan untuk bagaimana mereka berpikir tingkat tinggi. Betul, karena gitu. Pola berpikir anak zaman sekarang Iya. berbeda dengan yang zaman dulu ya Pak, karena dia sudah terbiasa juga dengan gadget. Jadi cara pandang mereka melihat dunia luas itu kan lebih cepat ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ini kan siswa dibagi ya Pak ya. Iya. Nah, dibimbing oleh satu orang guru. Mereka itu dalam 10 siswa ini menciptakan satu inovasi atau semua ide dari siswa ini ditampung Pak? Oke. Yang pertama semua ide ditampung. Setelah semua ide ditampung, kami Dewan Guru kurang lebih di Al-Furqon ada 32 guru. Nah, 32 guru itu merapatkan, merumuskan. Nah, yang mana ide itu yang memang benar-benar secara masalah itu bisa direalisasikan. Ada yang tidak bisa direalisasikan. Itu tidak mungkin dari sisi ketersediaan ini sudah ada. Nah, jadi setelah mereka mengumpulkan ide itu sudah dibuat rumusannya, sudah jadi, sudah eksekusinya ketika Wandiwi profesor kami datangkan, profesor akan menilai. Kami tampilkan seperti pameran. Jadi dipamerkan, dilihat. Setelah dapat masukan dari profesor, diperbaikin karya tulisnya, jadilah karya tulis seperti ini. Seperti Rumah Asuh Ikan Belida. Ini juga masuk nominasi kemarin di Visitasi ada Balik Banda kalau nggak salah. Ini juga kemudian ada Bajuri, boneka adat 5 jari. Yang ini unik ini. Kenapa? Karena sudah 8 kali menang yang ini. Dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Nah, ini akan diikutsertakan di ajang Asia Tenggara. Jadi insya Allah seperti itu. Setelah semua diteliti, sudah semua dilombakan dan dapat hasilnya, baru kami bikinkan dalam bentuk buku karya tulis ilmiah remaja, program School by Research yang di bawahnya adalah One Day with Professor. Jadi memang ada keterkaitan, integritas antara satu program dengan program yang lain. Jadi seperti itu. Baik. Di sini kan nanti mereka diikut lombakan ya Pak, setelah
inovasinya fix di sekolahan terlebih dahulu, Mm-mm. diuji, diaplikasikan, kemudian diikut lombakan. Jadi kan ini memang siswanya sangat interaktif ya Pak ya, Mm-mm. dimana dia mencari ide, mengembangkan ide, tentunya diarahkan oleh pihak sekolah, Mm-mm. kemudian didatangkan kembali pakar, ya, Betul. benar-benar dukungan penuh dari sekolah ya Pak ya Betul. untuk siswa-siswa yang berinovasi ini. Nah, kalau boleh saya tahu ini programnya sejak kapan Pak? Sudah berapa tahun berjalan? Kalau ini sejak saya jadi kepala sekolah di SMA Al Furqon, jadi 2017 pasca habis kuliah dari luar negeri diminta yayasan untuk memimpin SMA. Jadi saya berpikir ada sebuah, kalau tayangan televisi itu adalah silent killer. Jadi program pembunuhnya apa gitu. Iya. Jadi saya berpikir saya harus menciptakan sebuah program. Yang pertama adalah program ini bisa mendukung 3 kelas unggulan SMA. Yaitu IPA Tahfiz, IPA Olimpiade, sama IPS Entrepreneur. Jadi saya perlu, salah satunya adalah School by Research. Nah, jadi dari situlah, berangkat dari situ, maka ini kami laksanakan, kami gerakkan di SMA Al Furqon. Seperti itu. Jadi tentunya inovasinya tidak harus yang terlalu high gitu. Tidak. Ya, Seperti kalau sederhana contoh, pun bisa menjadi inovasi karena manfaatnya ya Pak Iya. ya, yang diutamakan manfaat ke masyarakatnya. Seperti contoh misalkan boneka ada 5 jari ini kan unik ya, karena memang sederhana tetapi mengenai gimana, karena memang dalam aktivitas kita, anak-anak kita itu tidak terlalu banyak mengenal budaya Palembang, Sumatera Selatan, bahkan orang luar juga yang kesini juga nggak terlalu paham sekali, seperti jumputan kan, kain jupri, orang tanya songket gitu. Betul. Nah, kami melalui ini kita buat boneka, tapi bonekanya seperti menggunakan baju-baju adat dan diedukasi. Jadi ini jadi daya tarik buat masyarakat luas, dan sudah kita buat dalam bentuk semacam cerita boneka kayak si Unyil ya. Nah, kan buat dalam bentuk cerita. Jadi inovasinya itu tidak hanya untuk kalangan tertentu, tapi semua kalangan, Semua ya. kalangan. Termasuk anak-anak pun bisa Betul. menikmati inovasinya Betul. sendiri ya Pak ya. Baik, kalau begitu keunggulan dari produk-produk yang sudah ada ini seperti apa Pak? Iya, jadi melalui program One Day with Professor, jadi ada beberapa hal yang mungkin kita membuat sebuah value berbeda, nilai berbeda di dalam pendidikan. Pendidikan yang pertama adalah kita ingin benar-benar anak itu melihat bahwa pendidikan di Indonesia yang mereka dapat itu tidak sama seperti yang kita dapatkan. Mereka sudah harus berpikir bagaimana menciptakan. Paling sulit adalah menciptakan sebuah produk. Jadi kemudian selain itu, produk-produk yang dihasilkan dalam program School by Research itu memang benar-benar secara validasi sudah dilihat oleh profesor. Nah, jadi memang profesor itu kami undang itu cukup lama, dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Oh, betul-betul seharian menilai. Seharian, produk. tapi memang ada proses, beliau mengajarkan, kayak saya sebut nama misalnya Prof. Zukardi, dia mengajarkan bagaimana pembelajaran matematika realistik dalam kehidupan sehari-hari, itu bagaimana peran matematika. Jadi sehingga ada nilai berbeda dalam pendidikan, ada nilai berbeda di dalam anak-anak berpikir, melihat sesuatu itu tidak hanya dalam perspektif mendengarkan guru, catat, dah selesai. Betul. Tetapi ini benar-benar sampai mereka berpikir bagaimana see, think, and wonder-nya jalan. Dia melihat, mereka mendengar, dan mereka berpikir. Betul. Jadi seperti itu. Jadi kan memang anak zaman sekarang ini dia lebih ini ya Pak ya, daya pikirnya. Selain dia menciptakan sesuatu, ditumbuhkan juga jiwa entrepreneurnya. Betul. Di situ tidak hanya cuma sekedar menciptakan, ada juga jiwa kompetisinya sudah ditumbuhkan Betul. sejak dari dia SMA ini, dan menilai, ada tim penilai sendiri seperti mendatangkan profesor ini, apakah yang dia kerjakan ini sudah sampai tahap mana. Ya Betul. begitu Pak ya. Ada masukan dari ahli-ahlinya tersendiri ya Pak ya. Nah, kemudian dari ini kan melibatkan cukup banyak orang ya Pak, dari Bapak Betul. sendiri sebagai kepala sekolah, guru-guru pembimbingnya, dan siswa-siswanya sendiri. Hambatan apa saja ini Pak? Ya, hambatan yang pertama adalah ya dana ya. Oh, betul Jadi sekali. memang dana ini memang perlu sekali kita butuhkan dalam membuat sebuah penelitian. Terakhir kami bikin arang aktif sekaligus pendeteksi polusi udara. Jadi itu in one alat ini fungsinya. Itu memakan dana biaya sekitar 2.500.000. Dia butuh dana di trial and errornya itu. Pak? Betul, Gitu, kami harus apalagi menciptakan coba produk lagi ya. itu, kemudian ditanam dalam kendaraan bermotor. Di dalam kendaraan motor itu alatnya itu rentan rusak.
karena panasnya kendaraan tersebut, jadi harus beli terus gitu. Maka dari itu memang yang pertama adalah dana. Yang kedua adalah yang jadi permasalahan kita adalah untuk memunculkan ide-ide siswa membuat pemikiran itu masih kadang guru yang harus menstimulus. Nah, anak-anak tuh tidak memiliki inisiatif karena memang perlu ada dorongan. Masih malu, ada yang masih Ide. malu-malu. Nah, yang terakhir yang paling utama adalah yang kesulitan kita, yaitu kita pengen ini bisa diakui dan disahkan. Jadi kita pengen ini didaftarkan mungkin melalui Balitbangda. Kami berharap penemuan-penemuan ini bisa dibuat seperti itu, dijadikan semacam kekayaan intelektual. Jadi apa yang sudah kami temukan seperti itu harapan saya. Jadi 3 itu yang hambatan kami saat ini, yang mungkin bisa nanti kedepannya diperbaiki lagi. Harapannya untuk didaftarkan ke HKI-nya ya Pak ya. Tapi memang kami di Balitbangda itu sendiri ya Pak, kita ada bantuan untuk mendaftarkan HKI yang seperti Bapak ini bisa nanti dibantu di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Pak. Kemudian nih harapannya tadi kan para siswa ini tentunya kan siswa itu lebih merasa bangga kalau ada kompetisi menang ya Pak ya. Tapi kan kita lebih menekankan lagi meskipun belum menang, mungkin saat ini belum menang, tapi prosesnya itu ya Pak ya, yang lebih utama dari siswa itu sendiri, mulai dari dia menciptakan, mengaplikasikan dan berkompetisi sehingga bisa menjadi entrepreneur juga kalau dia dapat menjual atau mengaplikasikan inovasinya tadi ya Pak ya. Dan sebagai pembimbing juga punya kebanggaan tersendiri bahwa siswa didiknya itu ada yang berhasil gitu ya Pak. Nah, kalau untuk pesan-pesannya nih Pak, selain sesama tim pendidik maupun siswa-siswa itu apa Pak? Iya, pesan yang pertama adalah jangan pernah berhenti untuk berinovasi, karena memang kita harus memikirkan bahwa pendidikan ini tidak hanya cukup di kita, tetapi akan berkelanjutan untuk kemudian hari. Kemudian masih banyak hal yang perlu kita gali, yang kita cari, karena permasalahan setiap tahun berganti, akan terus ada permasalahan-permasalahan dan perlu dijadikan jalan solusinya. Untuk penelitian One Day with Professor ini tidak hanya sebatas mendapatkan apresiasi menang lomba, tetapi memang ini menjadi kekayaan sebuah lembaga. Bahwa kita memberikan pendidikan kepada anak-anak. Jadi maka dari itu perlu kita memberikan pendidikan yang nilai plus di samping pendidikan yang sudah ada. Nah, kita berikan juga. Jadi Bapak dan Ibu guru yang mungkin menonton acara ini, jangan pernah lelah untuk membimbing anak-anak murid kita. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Jangan pernah cukup dengan apa yang sudah dihasilkan. Dan kepada anak-anak murid kami, baik itu yang SMA ITB Al-Furqon maupun siswa dari sekolah lain, ingatlah bahwa pendidikan ini ada di tangan kalian, bahwa kemajuan bangsa di tangan kalian, dan kalian yang akan menentukan kelak di kemudian hari. Barangkali seperti itu. Dan jangan lupa tetap membuat sekolah tempat yang menyenangkan tentunya. Betul ya, sekali. Sehingga Rumah kedua ya. Ya, nyaman gitu ya Pak. Baik pemirsa, sudah kita dengarkan inovasi One Day with Professor. Sampai jumpa lagi di inovasi berikutnya. Jangan lupa kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus bersinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.